Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk beribadah sampai hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Hari ini, di hari yang berbahagia ini merupakan episode pertama dari podcast Dakwah Hijrah Mahasiswa, di mana kegiatan ini dihadirkan untuk menyiarkan konten-konten dakwah sehingga bisa mengajak mahasiswa untuk berkontribusi dalam berdakwah tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi masyarakat. Perkenalkan, saya Sinta Prasetya yang akan memandu podcast pada hari ini, pada kesempatan kali ini, dan tentunya di kesempatan yang luar biasa ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh salah satu tokoh hebat di Universitas Islam Indonesia, yaitu Ustadz Dr. Andes Nanang Nurianta MPD, yang merupakan Kepala Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam atau yang familiar di telinga kita dari DPPAI. Betul, Ustadz? Betul. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Di hari puasa ke-14 ini semoga kita semua selalu diberikan kelancaran ya Ustadz sampai menunaikan ibadah Idul Fitri nanti. Insya Allah, insya Allah. Oke, jadi begini Ustadz, di podcast yang pertama ini kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam berdakwah begitu Ustadz. Dimana kita lihat dewasa ini seringkali iklim pergaulan kita mulai tidak baik Ustadz, di kalangan mahasiswa terutama. Tapi di beberapa kalangan itu ada yang mereka mengesampingkan dakwah itu sendiri Ustadz. Ada yang beranggapan bahwa dakwah itu hanya dilakukan di masjid, mendengarkan ceramah, begitu Ustadz. Tapi tidak jarang juga Ustadz di beberapa kalangan bahkan menjadi inisiator berdirinya organisasi-organisasi dakwah baik di lingkup fakultas maupun di lingkup kampus itu sendiri Ustadz. Nah, jadi kita akan sedikit mengupas Ustadz tentang bagaimana sih peran mahasiswa dalam berdakwah. Tentu tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi masyarakat luas. Lalu solusinya, tips and trick, dan juga tantangan di dalam berdakwah itu sendiri Ustadz. Nah, di episode kali ini Ustadz, kita akan membahas urgensi peran mahasiswa dalam dakwah. Mengingat kita sebagai mahasiswa itu seringkali hanya mementingkan IPK, seringkali hanya mementingkan bagaimana supaya dapat pekerjaan setelah kuliah, sampai kita lupa membawa misi-misi sebagai khalifah di bumi, yaitu untuk berdakwah itu Ustadz. Baik, mungkin untuk ulasan pertama, Ustadz mungkin kami ingin tahu menurut Ustadz dan juga Ustadz-Ustadz di DPPAI dan juga di UI sendiri itu bagaimana sih Ustadz peran penting mahasiswa dalam berdakwah itu Ustadz? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Summa qala aidzan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhirih ayat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kalau melihat peran tentang dakwah gitu ya, terutama bagi mahasiswa, ini sebenarnya sangat penting sekali ya, apalagi di era milenial sekarang ini, era Gen Z ya, itu justru memang eranya mahasiswa gitu ya, itu sangat luar biasa. Tetapi yang paling penting sebenarnya
era apapun ya, yang namanya dakwah itu adalah merupakan kewajiban asasi ya setiap muslim. Seperti di dalam ayat yang saya sitir di awal tadi dari surat Ali Imran ya, ayat 104 dan 110 gitu ya, bahwa memang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan kewajiban dari seorang muslim. Bahkan salah satu ciri ya, ciri kebagusan atau ciri keunggulan seorang muslim itu ya ada di amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan dia harus selalu meneguhkan keimanannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikatakan peran itu ya semuanya harus berperan. Nah, jadi semuanya harus berperan, baik itu tua, muda, apalagi yang tua ya, memang itu harus ya. Tetapi dalam konteks kekinian gitu ya, untuk generasi muda itu justru memang itu adalah eranya. Apalagi kalau sekarang begitu tantangan luar biasa, medsos ada di mana-mana gitu ya. Nah, itu melalui kanal macam apapun itu sangat luar biasa. Nah, sehingga ini dibutuhkan peran dan generasi muda terutama remaja atau mungkin juga pemuda gitu ya, anak-anak mahasiswa gitu. Ini memang harus mengambil peran di situ. Karena apa? Eranya adalah era mereka. Dan kalau saya lebih sangat berharap gitu ya, karena mereka itu ada ranahnya adalah ranah media sosial gitu, maka anak-anak ini kan sangat care banget gitu ya dengan media sosial, dengan Instagram, dengan TikTok ya, dan kemudian ya mungkin kalau Facebook sudah mulai jadul ya sekarang bagi mereka gitu. Tapi media-media yang sekarang lagi booming, nah itu sangat penting sekali dan mereka harus banyak terlibat di situ. Yang namanya ajakan dakwah itu kan sangat luas ya. Bahkan kita untuk berdakwah itu bisa kita lakukan, memang betul Rasulullah mengajarkan ya, ibda' bin nafsi gitu ya. Jadi mulai dari diri kalian sendiri. Tapi kemudian tidak berhenti karena memang kita punya kewajiban. Kita ini adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia yang lain. Dan oleh karena itu salah satu keunggulannya kita itu adalah bagaimana di dalam berinteraksi itu kita mengajak kepada kebaikan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar atau dalam bahasa lain ya berdakwah itu. Nah, oleh karena itu apa? Peran yang bisa diambil oleh para mahasiswa ya, terutama kalau teman-teman yang di dai hijrah itu ya harus mengambil perannya melalui ini sesuai kanal mereka yang paling lagi booming saat sekarang ini. Jadi mamanya melalui medsos gitu ya, melalui medsos gitu. Nah, itu bisa dilakukan ketika yang bersangkutan itu mungkin kurang pede ya, ketika harus berceramah atau mengajak dengan lisan, kan bisa dengan tulisan. Meskipun tulisannya itu simple, hanya menampilkan sebuah ayat atau sebuah kata-kata dari sebuah hadis gitu ya, kemudian dikemas dengan gambar yang indah, menarik. Nah, itu kan bisa menarik orang lain. Oh, kok ini bagus. Terus kemudian apalagi kemudian nanti muncul siapa orangnya, kan orang seperti itu ya. Kita mengenal ya sosok muda yang kebetulan itu seangkatan anak saya itu ya. Mungkin Mbak tahu ya, itu ada namanya sosok Mas Irfan gitu ya. Yang sekarang ini ya, dulu alumni dari salah satu madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta itu, yang sekarang lagi booming dan menjadi panutan lah generasi muda sekarang. Ya, dia berawal dari dakwah yang beliau lakukan secara kecil-kecilan, kemudian langsung sekarang dikemas dengan media, akhirnya sekarang bisa booming dan diikuti gitu ya. Dan memang kebetulan dia punya kelebihan, retorikanya juga bagus ya. Saya kira memang itu tidak bisa tidak ya, ketika mengajak itu memang kita ada modal. Ya, modalnya apa? Yang pertama, kita memang secara pribadi kalau bisa itu yang paling bagus, kita sudah mencoba memulai dari diri kita. Ya, jadi memulai dari diri kita. Kalau kemudian kita belum bisa sepenuhnya dari diri kita, tetapi kita sudah berusaha untuk memulai. Ya, jadi kan memang kadang-kadang orang itu takut berdakwah itu karena ketemu dengan ayat di dalam surat As-Saff itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Takut wah dosa besar nanti kalau mengajak tapi tidak bisa melakukan atau menjalankan. Tapi harus dibalik, justru mengajak ini adalah dalam rangka mengajak dirinya.
Dan kemudian di samping itu side effect-nya adalah juga mengajak kepada orang lain. Nah, kemudian kalau ini dikemas dengan sebuah media yang sekarang lagi booming ya, seperti TikTok ya, kemudian Instagram atau mungkin juga yang lainnya, nah itu akan jauh lebih bagus. Nah, itu yang perlu dilakukan. Peran itu harus selalu dilakukan oleh para generasi muda ya, terutama para mahasiswa gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya kira penting dilakukan adalah ya berkumpul di dalam sebuah komunitas. Ya, komunitas yang peduli dengan itu gitu ya. Nah, ini penting karena komunitas ini akan saling menguatkan gitu ya. Jadi umpamanya si fulan itu lebih di dalam konteks IT-nya, ya, bagaimana dia bisa mengemas nanti sesuatu yang sederhana dia bisa mengemas dengan yang lebih baik. Nah, ini perlu mencari orang-orang yang kayak gitu. Nah, cari orang kayak gitu, mungkin di awal-awal dia lebih kepada aspek toolnya, ya, equipmentnya. Tetapi di sisi lain, karena dia sudah terbiasa dan juga mendengarkan kontennya, akhirnya dia juga bisa ikutan gitu. Demikian pula sebaliknya, yang lain itu juga akan bisa seperti itu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Dan kemudian yang namanya berdakwah itu kita memang harus konsisten ya, istiqomah. Dan jangan terus kemudian berhenti hanya sekali selesai. Terus karena dakwah itu melekat ya, selama kita hidup ya kita punya kewajiban berdakwah. Karena mengajak itu ya terus menerus gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu kita kemudian tidak memiliki komunitas yang memang sevisi gitu ya, itu kadang-kadang juga akan mempengaruhi gitu ya. Nah, mempengaruhi. Makanya komunitasnya perlu juga ini, komunitas untuk dakwahnya itu. Jadi kalau umpamanya teman-teman dai hijrah itu kebetulan sudah punya komunitas di situ ya. Tetapi juga bisa dalam konteks yang lain. Bahkan mungkin menggandeng orang-orang yang punya potensi, tetapi karena belum belum fokus ke situ, kemudian coba diajak bentuk komunitas lain yang sebenarnya esensinya adalah dakwah. Ya, esensinya dakwah, mengajak. Nah, kalau mengajak kadang-kadang memang bisa dalam bentuk tayangan tertentu ya, mungkin video atau apa. Mungkin tidak terlalu banyak semacam kata-kata, tetapi lebih pada perbuatan. Ya, tapi esensinya juga ada dakwahnya. Ternyata kayaknya tidak ada kalimat yang muncul di situ, tetapi justru itu murni full ajakan, dakwah isinya. Nah, ini saya kira memang perlu dikembangkan itu, sehingga perannya itu untuk memaksimalkan kontennya, kemudian toolnya itu menurut saya adalah yang paling pas itu memang di generasi muda. Jadi seperti itu. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ya. Tadi saya sempat menyinggung kalau misalnya dakwah itu tidak perlu diawali dari langkah besar ya Ustaz, tapi dari hal-hal kecil dulu, mungkin kayak ngajak temen yang sering kita ajak bareng buat pergi ke kantin gitu kan Ustaz. Nah, terus juga tadi di awal sempat saya singgung kalau misalnya banyak mahasiswa yang mulai menjadi inisiator untuk mendirikan organisasi dakwah. Tentu pendirian organisasi itu berawal dari langkah kecil, terus menambah 1-2 teman yang sevisi misi begitu Ustaz. Nah, peran LDK atau lembaga dakwah kampus itu sangat penting, mengingat setiap tahunnya selalu merekrut, membina, mendidik, mengkader teman-teman mahasiswa yang ingin juga untuk berjuang di jalan Allah gitu Ustaz. Nah, menurut Ustadz dan juga DPPAI itu sendiri, seberapa penting peranan lembaga dakwah kampus bagi penyebaran dakwah itu baik di lingkup mahasiswa dan juga di lingkup kampus atau di lingkup masyarakat itu sendiri Ustaz? Menurut saya itu sangat-sangat penting, bukan hanya penting, sangat penting. Karena kan mahasiswa itu kadang-kadang menjadi role model ya untuk era kekinian. Sehingga perannya itu sangat luar biasa. Jadi kalau mereka itu bisa menjadi figur ya, yang bisa mengajak dan dia sendiri juga bisa memberi contoh gitu ya, itu akan sangat bagus gitu ya, akan sangat bagus, dan itu memang harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan. Sehingga apa? Ketika dia nanti terapkan, karena beliau adalah orang yang ada di dalam komunitas tertentu, kemudian kalau dia terapkan di dalam perkuliahan umpamanya, kedisiplinannya dia terapkan dengan baik, kesantunannya, kemudian tutur katanya, kemudian perilakunya ya,
Itu menunjukkan itu adalah perilaku-perilaku yang merupakan konten dakwah gitu ya. Kesantunan mamanya, tutur katanya bagus. Wah. Tidak perlu harus mengajak, mari kita berkata yang baik. Tetapi dari perilaku itu sudah kelihatan. Bukannya Ali bin Abi Thalib itu kan pernah mengatakan, dakwah dengan bilhal gitu ya, itu akan jauh lebih hebat dengan bilisan. Perbuatan langsung itu akan jauh lebih hebat. Nah, sehingga ketika mereka kemudian mengajak ya dengan perilakunya yang langsung itu akan sangat penting. Nah, kemudian umpamanya yang mereka punya teman kos ya di kos masing-masing, dia bisa memberi contoh. Ketika mungkin komunitas yang lain itu euforia dengan hal-hal yang hedonis gitu mamanya. Ya, kita tidak harus itu, tapi dia tetap istiqomah dengan caranya seperti itu. Ya, kemudian kalau yang lain itu masih belum bisa mengikuti, bukan jangan langsung kemudian dijudge itu adalah kelompok-kelompok yang anti dakwah, tidak. Ya, tetap dia melakukan hal yang sama gitu. Kita belajarlah seperti contoh ya dulu yang dilakukan oleh guru kita, kemudian pendiri UII kita ini ya, Prof. Kahar Muzakir itu sangat luar biasa. Bagaimana beliau berdakwah? Ketika beliau itu mau ke musola gitu, dia kan selalu melewati ini komunitas orang yang suka sabung ayam, gitu. Sabung ayam. Kalau lewat situ itu beliau tidak mengatakan, oh sabung ayam itu dosa kemudian diusir, tidak. Beliau cuma melewat. Begitu lewat dia menebarkan senyum, Assalamualaikum, cuma itu saja. Nah, tapi karena di dalam melakukannya itu pertama dia landasi adalah karena Allah, ikhlas melakukannya karena Allah, dan saya yakin bahwa beliau lakukan itu adalah dalam rangka menebarkan perintah Allah, konten dakwahnya dari Allah. Sehingga apa? Lama-kelamaan itu akan menggetarkan ya orang-orang yang ada di situ. Bahkan ada di antara yang tukang sabung ayam itu awalnya juga mencibir, tapi lama-kelamaan kok orang itu begitu. Mau dikata-katain ya tetap aja santun seperti itu. Lama-lama hatinya berubah. Ya, berubah, terus akhirnya apa? Dia akhirnya mau ke masjid. Awalnya enggak mau gitu. Lama-lama justru dia adalah muadzinnya masjid di mana tempat Prof. Kahar itu sholat gitu di musola. Nah, itu kan ajakan gitu ya dengan perbuatan gitu ya. Dan langsung gitu ya langsung. Nah, peran ini saya kira nanti akan menjadi penting. Kalau mamanya contoh ya teman-teman LDK ini, lembaga dakwah kampus ini, bisa menunjukkan di kelas orangnya santun, berkarakter, kemudian dalam akademik juga bagus. Secara otomatis sedikit demi sedikit itu akan menjadi daya tarik bagi yang lainnya. Ternyata orang yang seperti itu luar biasa. Itu akan menjadi contoh secara tidak langsung. Dan ketika sudah seperti itu, orang cenderung akan, kalau sudah tertarik itu kemungkinan untuk mengikuti itu tinggi. Ya, nah, itu caranya. Jadi tidak harus memang melalui mimbar ya, gitu ya, belum tentu. Karena mimbar kadang-kadang didengar sebentar, habis itu ini. Tetapi kalau dengan cara langsung ya, perilaku yang langsung bisa dirasakan ya, kemudian dilihat, diamati, dan kemudian dicontoh, nah itu jauh lebih efektif gitu ya, lebih efisien dalam mengajaknya gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Karena memang di generasi muda itu kami cenderung lebih kagum dengan yang bisa mencontohkan secara langsung begitu memang, daripada yang hanya ayo sholat kayak gitu, atau mungkin ini dosa loh gitu. Jadi kayak beberapa orang mungkin kayak menganggap itu tuh suatu hal yang terlalu kaku begitu memang Ustadz. Jadi dengan perbuatan itu tuh akan lebih menginfluence teman-teman begitu Ustadz. Betul. Okay. Nah, mungkin Ustadz tantangan selanjutnya adalah banyak dari mahasiswa seperti mungkin dari DHM ini kan Ustadz yang dakwahnya itu mulai mencapai lingkup masyarakat luas. Ternyata Ustadz di dusun-dusun atas sana itu Ustadz mereka masih mereka sangat membutuhkan mahasiswa yang bersedia untuk mengajar TPA anak-anak mereka, yang bersedia untuk berbaur dengan mereka, menjadi imam, terus kultum begitu Ustaz. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa kita katakan sebagai suatu bentuk perluasan dakwah begitu kan Ustaz. Nah, jadi bagaimana Ustaz cara atau tips and trick, langkah-langkah jika mahasiswa-mahasiswa yang sedang menonton podcast ini nanti mungkin suatu saat ingin mencoba untuk berdakwah tidak hanya bagi dirinya lagi atau bagi orang-orang terdekat, tapi juga bagi
masyarakat di luar kampus, masyarakat yang bersinggungan dengan hidup mereka di luar gitu, Ustaz. Iya, baik. Saya kira ini luar biasa ya. Saya sangat apresiasi sekali ya. Bahkan begini ya, kalau kami ya dari DPPAI ya memang punya tanggung jawab yang sangat besar ya. Betul. Ya, dakwah ini kan selalu identik dengan DPPAI gitu. Betul. Baik buruknya itu ya DPPAI kadang-kadang. Wah, itu terlalu berat buat kami gitu ya, buat kami. Apalagi kami juga personilnya sedikit. Nah, maka ketika kami punya lembaga dakwah yang di bawah DPPAI, kemudian di situ intens gitu ya, intens melakukan dakwah di masyarakat yang langsung ya, seperti relawan Ramadan seperti ini, dan ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sangat excited sekali, dan mereka betul-betul apresiasi gitu ya. Nah, ini menurut saya merupakan kepanjangan tangan bukan hanya DPPAI, ini kepanjangan tangan dari UI secara keseluruhan. Karena mungkin juga waktu yang ada itu terbatas. Tetapi teman-teman itu bisa melakukan itu. Dan menurut saya nanti podcast ini bisa jadi sebuah tayangan yang bisa mungkin nanti di-linkkan ke dalam Instagram atau yang lain. Sehingga bisa dilihat oleh mereka. Oh, ternyata lahan dakwah di masyarakat kita itu masih banyak. Nah, dan mulai dari hal kecil gitu ya. Mereka dekat dulu dengan anak-anak, ngajari TPA yang sederhana, kemudian baru nanti sampai bisa menjadi imam, kemudian menjadi penceramah. Nah, itu sudah levelan. Tetapi apa? Ya, kita mengajak dengan ini, kita merekrut, mengajak ya supaya bisa gabung gitu ya. Karena bisa jadi nanti kita akan meluaskan. Sementara ini kan kita masih di sekitar Turgo ya, ya di situ ya. Nah, tapi suatu saat kita akan meluaskan, dan kita harapkan memang ada permintaan dari masyarakat. Di masyarakat sekitar itu memang butuh perannya UI. Nah, peran UI. Tapi karena mungkin keterbatasan, sehingga melalui lembaga dakwah inilah intensitas itu bisa kita tingkatkan. Nah, maka ini penting. Trik itu kita perlu, itu nanti kita sebarkan. Kemudian dari sebarkan itu untuk paling tidak menjadi daya tarik. Dan kalau bisa kita membuat kayak semacam pendaftaran ya, siapa yang mau menjadi relawan-relawan dakwah yang tidak hanya di Ramadan, tapi nanti di luar Ramadan juga kita lanjutkan. Karena apa? Ternyata masyarakat yang menjadi binaan kita itu kadang-kadang juga selalu mengharapkan apa? Mereka itu tetap lanjut ya. Betul, tidak hanya selesai gitu. Apalagi kan waktunya memang sangat terbatas ya, hanya 20 hari gitu ya. Nah, setelah itu selesai. Nanti kalau harus nunggu setahun lagi kan repot gitu. Tapi insya Allah alhamdulillah kita kan masih berlanjut terus ya. Nah, ini peluang-peluang untuk mengajak yang lain itu kan besar. Betul. Nah, harapan kita nanti ini bisa dikembangkan dan kemudian bisa diperluas ya, sehingga mereka nanti bisa memanfaatkan waktu senggangnya, di samping mungkin juga menyalurkan hobi, tapi juga menyalurkan dakwah. Ya, dulu waktu saya mahasiswa ya, mohon maaf ini pernah. Saya itu dulu punya kebiasaan, saya hobinya olahraga. Tapi di samping olahraga itu, saya juga gemar untuk melakukan dakwah ke masyarakat. Dulu pernah saya jadi tim olahraga saya, voli, itu nanti ditandingkan dengan berapa tim gitu. Itu siangnya. Tapi malamnya kita melakukan dakwah. Ada ceramah, ya, ceramah akbar. Kebetulan yang isi itu kadang kalau ada teman dari luar atau penceramah di luar, ya kita ini. Kalau tidak, kita teman-teman sendiri yang melakukannya. Nah, ini kan, dan ternyata menarik. Mereka itu sangat terkesan dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Masih muda, tapi juga sudah langsung berani tampil di masyarakat, mengajak. Mereka sangat apresiasi. Karena tidak semua generasi muda dan yang masih muda itu berani dan mau. Tapi melihat itu luar biasa. Nah, saya yakin potensi sekarang ini bisa dilakukan yang langsung di masyarakat. Kalau yang melalui medsos itu saya kira mungkin media yang lebih berperan ya. Tetapi kalau yang di masyarakat memang terjun langsung. Nah, terjun langsung itu memang membutuhkan. Sehingga triknya nanti kalau memang sudah ada yang tertarik ke situ, ya bisa dibekali lebih lanjut. Nah, itu saya kira tahapan berikutnya gitu. Nah, sehingga suatu saat langsung mereka siap untuk diterjunkan. Menurut saya seperti itu. Jadi tadi insight yang kita dapatkan dari pertanyaan yang tadi adalah bahwa untuk terjun ke masyarakat itu bisa melalui beberapa pendekatan begitu, Ustaz. Yeah. Jadi kayak tadi Ustaz bilang yang dari main volley siangnya, terus malamnya berdakwah begitu, Ustaz. Yeah. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang menarik ya, Ustaz.
yang bisa kita pelajari dan ketahui bersama-sama. Lalu Ustadz, dari bagaimana Ustadz ketika masih muda itu mencoba untuk berdakwah ke masyarakat, kira-kira adakah tantangan yang Ustadz dapatkan? Atau mungkin cerita-cerita dari teman-teman Ustadz, tantangan dan juga solusi yang bisa diturunkan kepada kami para mahasiswa jika memutuskan untuk berdakwah di masyarakat begitu Ustadz? Ya, tantangannya pasti ada. Dakwah itu memang berat ya, jadi sebenarnya berat, tetapi akan menjadi ringan ketika kita memang sudah punya passion untuk ke sana, punya ghiroh untuk ke sana. Nah, tantangan yang paling berat itu adalah menjaga konsistensi dari apa yang sudah kita perbuat dan kemudian mempertahankan itu di mata orang yang sudah mengenal kita dan juga menjaga di saat diri kita itu ada dimanapun. Nah, itu yang paling berat itu justru itu, istiqomah lah katakanlah. Jadi itu. Jadi ketika kita sudah biasa seperti itu, maka dimanapun, kapanpun, itu kita akan selalu siap jadinya. Nah, sehingga memang itu tantangan terbesar itu adalah menjaga keistiqomahan dan konsistensi diri. Nah, dan kemudian yang ketiga harus tetap konsisten dengan komunitas yang sudah ada itu. Ya. Nah, ini harus dibangun terus. Jangan kemudian terus kita merodoli lah bahasa Jawanya itu ya. Ya keluar dari firqah itu ya. Nah, kalau itu firqah yang baik kan tidak masalah gitu ya. Jadi kita dalam komunitas itu supaya komunitas itu saling mengingatkan juga. Ya, kita ini sudah sering berdakwah loh gitu ya. Nah, mari kita jaga lisan kita, perbuatan kita, sikap kita untuk selalu tetap menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab dakwah dan harus istiqomah. Jangan sampai nanti kena ayat bahwa kita hanya mengajak tapi tidak bisa melakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan, maka menjaga konsistensi ini yang berat ya. Nah, triknya kayak gimana? Tadi harus dalam komunitas, kemudian saling mengingatkan satu sama lain, gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Main hobi tetap bisa jalan, tetapi dalam hal-hal tertentu kalau itu sudah terkaitan dengan konten dakwahnya, tepat sholat waktunya harus tepat. Bahkan kalau umpamanya pas saat sholat, kemudian di lapangan saja yang Anda bisa lihatnya. Kalau di tayangan yang lebih besar, Muhammad Ahsan, apa yang menjadi sangat menarik dari dia? Ketika dia tanding dimanapun, coba kalau minum dia selalu jongkok atau duduk. Itu dakwah. Betul. Muhammad Salah ketika mencetak gol dia sujud syukur. Itu dakwah gitu ya. Jadi menjaga konsistensi hal-hal yang kecil kayak gitu, tetapi dia istiqomah menjalankannya. Itu bagus. Dia kapanpun kalau minum ya pakai tangan kanan. Ya tidak berdiri, apalagi jalan-jalan dan seterusnya. Nah, itu konsistensi di dalam kehidupan kita, itu kita jaga. Nah, kemudian komunitas berperan besar untuk mengefektifkan ini tadi ya, semangat kita dan juga peran kita. Jadi menurut saya. Jadi memang lawan yang paling besar adalah diri sendiri. Diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga konsistensi, keistiqomahan Betul. untuk terus berdakwah seperti itu. Lalu tentunya adalah bagaimana kita menjaga sikap di masyarakat, karena memang masyarakat itu sangat sensitif jika ada sesuatu yang kurang pas rasanya. Dan yang terakhir, berada di dalam komunitas. Tidak harus komunitas yang bernama, tapi mungkin kita berjalan bertiga, bertujuh dengan kelompok pertemanan kita itu, jika ke arah kebaikan itu bisa disebut dengan komunitas yang akan selalu mengingatkan kita, gitu Ustaz. Betul. Baik Ustaz. Sungguh sangat luar biasa Ustaz penyampaiannya, insightful sekali untuk kami para mahasiswa yang masih ada di masa kelabilan dalam mencari jati diri dan tentunya harus mengemban amanah untuk berdakwah tersebut Ustaz. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Ustaz. Terima kasih banyak untuk hal-hal baik dan hal-hal luar biasa yang disampaikan di kesempatan yang luar biasa ini. Semoga podcast ini dapat menginfluence teman-teman semuanya untuk tetap berjuang di jalan Allah di tengah kesibukan-kesibukannya. Dan semoga podcast ini terus dapat dijalankan Ustadz agar lebih banyak orang-orang yang menyadari dan memahami pentingnya berdakwah di kalangan mahasiswa begitu. Betul. Yeah. Dari diskusi tadi teman-teman, kita semua dapat memahami bahwa dakwah bukan hanya tugas ulama, betul Ustaz? Dakwah sekali. Bukan hanya tugas orang-orang yang bergelar
guru, ustadz atau ustazah begitu. Tapi dakwah juga tugas kita semua yang masih cimit-cimit bergelar mahasiswa dan mengejar sarjana ini, Ustadz. Betul, Ustadz? Betul sekali. Nah, dakwah juga tugas kita semua, baik yang berada di dalam komunitas maupun berjuang dengan dirinya sendiri begitu. Mahasiswa dapat belajar dan membangun kapasitas mereka dalam berdakwah sebelum akhirnya menerapkan di masyarakat. Dakwah tidak boleh terhenti hanya di lingkungan kampus, tetapi harus menyebar ke masyarakat luas. Betul. Termasuk daerah yang masih minim akses kepada ilmu agama. Dengan semangat dan inovasi mahasiswa, kita semua bisa menjadi pelopor dakwah dan membawa perubahan bagi umat. Mari kita jadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan kita, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi setiap langkah kita untuk senantiasa berbuat baik dan mencegah keburukan. Amin. Allahumma. Mungkin sekian yang dapat saya dan Ustadz Nanang sampaikan di podcast yang pertama ini. Terus pantau untuk podcast selanjutnya, Ustadz. Terima kasih telah menjadi narasumber di podcast yang pertama ini, Ustadz, membuka wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah maka datangnya dari saya sendiri, dan jika ada yang benar dan bisa ditiru maka itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.